Banyak dari kalangan muslim, terutama di Indonesia, yang berkunjung atau berwisata ke tempat-tempat non-muslim seperti Garuda Wisnu Kencana. Ya, di Bali ini ada bikinan zaman Orde Baru dulu, gede sekali, cuman nggak kerawat. Gini Pak, sebetulnya Wisnu itu sebetulnya nggak pernah menjadi Tuhan favorit. Kan ada 3 kan, Brahma, Wisnu, Siwa. Yang menjadi Tuhan inti sebetulnya di dalam agama aslinya itu Siwa. Yang pertama kali membuat bid'ah di agama Hindu sehingga Siwa dijadikan unggulan adalah Airlangga. Nah, ini mubtadi', dia ahli bid'ah di kalangan Hindu dia. Sehingga dialah yang menjelmakan Tuhan. Bahkan akhirnya Pak, maaf, anak cucunya menciptakan agama baru, Hindu Buddha. Sebetulnya antum cari di seluruh dunia nggak ada agama Hindu Buddha itu. Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha. Cuma aja di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Sholihin Salam. Kenapa? Karena munculnya pertikaian agama. Dan tolong dicamkan, ambruknya satu kekuasaan di Indonesia itu karena 3, dan ini berulang-ulang terus. 1, perang saudara, dibuktikan Paregreg pada waktu Majapahit. Antum kenal perang Paregreg? Tahun berapa? 1404 sampai 6, 2 tahun ya. Tapi hasilnya hancur-hancuran karena perang saudara, dan berlanjut sampai ada cerita yang sangat terkenal, legendaris ya, Damar Wulan. Kemudian ada sekalian, hegemoni kekuasaan ini dibuktikan oleh Mataram Islam 355 tahun tidak pernah berdaulat karena tarik-tarikan aja. Sampai puncaknya Pangeran Diponegoro mau membuat satu negara sendiri dan berlepas diri dari ini dan diangkat untuk menjadi raja, nggak mau. Akhirnya setelah itu diangkatlah raja yang umurnya 2 tahun. Di dalam Babad Diponegoro mengungkapkan keselnya bukan main saya. Ada raja saya disuruh sungkem orang umur 2 tahun. Makanya dari sekalian telah terjadi distorsi sejarah. Kalau Diponegoro itu perang dengan Belanda hanya semata-mata kuburan kakeknya itu dibikin jalan sama Belanda, bohong belaka. Yang benar Pangeran Diponegoro telah muak melihat kekuasaan yang dijual kepada Belanda, yang sudah tidak tegak, yang sudah mengingkari asas pendiriannya, yang sudah tidak Islami. Makanya dia ingin mendirikan negara asas Islam. Itu ini. Nah, dari sekalian, akhirnya konflik agama yang didominasi oleh Singosari zaman Kertanegara sampai akhirnya mendirikan agama Siwa Boja. Nah, ini baru Siwa, wakil daripada Hindu, Buddha, Jawa, animisme digabung jadi satu. Ternyata setelah kita usut, pada zaman konflik horizontal vertikal terjadi pada awal-awal kemerdekaan, Soekarno akhirnya menggulirkan Nasakom, ternyata ngadep Kertanegara. Ini sekarang juga dimunculkan liberalisme ini, ternyata gak jauh-jauh kita usut-usut ini. Nah, nanti insya Allah di secara Islam dan Nusantara kita jelasin nanti. Sehingga dari sekalian muncullah Tuhan dominasi. Kalau di India itu yang dominasi itu siapa? Siwa. Kalau di Jawa itu Wisnu. Dengan dijilmakan manusia setengah dewa punya sayap, ya kan? Kamu tahu nggak? Itu manusia dewa sayapnya ada itu. Dengan demikian ada di sekalian, tempat-tempat seperti ini ya, kalau nggak ada keperluan jangan. Kalau contoh antum ingin mengungkap kebatilannya, meliput kesyirikannya, menulis untuk menjelaskan kepada umat tentang penyimpangannya. Karena untuk sejarah kita nggak mau harus ada kajian arkeologi. Karena histori itu ada historiografi yang sifatnya tutur, lisan, tulis, kemudian ada benda, ya. Candi-candi bahkan hingga ke luar negeri. Kalau hanya itu aja ke Bangkok melihat itu, ya nggak boleh. Di mana ada patung Buddha raksasa, kan ketika hendak masuk pengunjung diharuskan mengenakan kain atau bagian tertentu, buka alas kaki. Iya betul. Kita akhirnya dipaksakan untuk menjalankan ritual dan itu nggak boleh. Itu.